Saat ini Dewan Juri sudah selesai ya menjalankan sidang dan sudah berhasil ya Betul sekali dan sudah ditentukan dirundingkan kewenangannya. secara ini ya. Untuk itu selanjutnya Tapi sebelumnya mohon izin kami mengucapkan sugeng rawuh kepada yang terhormat beliau Ibu Dr. Anda Eni Lestari Rahayu selaku dari Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Matur sembah nuwun yang sudah menemani jalannya acara di kesempatan hari ini. ya Wedalipun baik. Untuk kasumanggaken selanjutnya kami Baik teman-teman semuanya, tentu semua sudah menunggu siapa yang akan diumumkan sebagai penyaji terbaik 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebelum itu kami akan minta masing-masing juri untuk memberikan komentar tentang penampilan dari para peserta. Karena jurinya ada 5 dan kriteria penilaiannya juga ada 5. Untuk mempersingkat waktu kami akan minta masing-masing juri untuk berbicara satu kriteria. Tadi kami sudah bagi, nanti biar semuanya bisa tereksplorasi secara umum ya. Juri tidak akan komentari 1 sampai 20 karena nanti itu menjadi tema webinar saja. Nanti komentar secara umum. Kita mulai dari Kanjeng Pangeran Naryo Notonegoro yang akan memberikan komentar tentang toto kostum ya atau toto busana. Semoga Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen konco-konco, terima kasih. Saya baru pertama kali ini menjadi juri dan sangat terkesan dengan penampilan yang tadi. Khusus untuk kostum, itu menurut saya dari sisi kreativitas itu cukup bagus. Jadi teman-teman mau bereksplorasi mencari model-model kostum yang layak untuk ditampilkan, masih mengacu kepada kostum-kostum yang ada baik dari Kadipaten Pakualaman maupun dari keraton, tapi sudah juga memberi warna yang berbeda. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama itu dari sisi ketelitian pada saat desain. Pada saat mendesain kostum itu coba tolong diperhatikan lagi ketelitiannya, misalnya penggunaan irah-irahan atau tutup kepala, itu kan ada beberapa model. Secara umum di keraton ataupun Pakualaman itu biasanya tetap di dalam ya pakai blangkon gitu. Kemudian blangkonnya itu modelnya juga biasanya khusus. Itu jadi cuman tidak terlalu rame gitu motifnya karena juga tertutup. Kemudian misalnya desain pemakaian jari. Karena hampir semua kan pakai jari. Itu ada berbagai macam cara menggunakan jari. Itu coba diperhatikan lebih detail lagi. Kemudian juga penggunaan aksesoris. Itu kalau bisa disesuaikan dengan semangat keprajuritannya begitu. Karena ini bukan pentas ya. Bukan pentas tari gitu. Jadi bukan karnaval juga, tapi ini adalah suatu bergodo begitu. Jadi kalau menggunakan aksesoris ya yang memper untuk sebuah bergodo begitu. Tidak untuk suatu pertunjukan tari ataupun untuk suatu karnaval begitu. Ya. Itu dari sisi desain, mohon diperhatikan itu. Kemudian yang kedua ini dari sisi eksekusi. Kalau dari sisi eksekusi ini menurut saya sangat perlu banyak peningkatan ya. Jadi contoh mudahnya saja, tadi dari sisi desainnya ada yang pakai jarik sapit urang. Aku jarian sapit urang ini dari tadi hampir semua bergodo itu tidak ada yang betul, kecuali mungkin ada satu bergodo yang betul, tapi yang lainnya sapit urangnya itu tidak rapi. Coba nanti kalau mirsani bergodo-bergodo baik dari Kadipaten Pakualaman maupun keraton, itu pasti besus. Nah ini
sudah nggak rapi, sapit urangnya kayak diuntel-untel gitu. Nah itu berarti masalahnya itu adalah dari sisi eksekusi. Ya, contoh gampang lagi, celana itu kan kalau untuk bergodok kan rata-rata celana panji. Nah, atau kalau celana panjang juga bisa. Kalau celana panji ya celana panji berhenti di lutut. Kalau celana panjang ya celana panjang sampai ke bawah. Nah, nggak ada yang separuh di sini itu nggak ada, ya kan? Dan kalau celana panji itu biasanya di sini itu pas di lutut, rapi begitu, dipas di lutut. Kadang kan pakai kancing atau pakai semacam belt sabuk begitu supaya di sini rapi. Jadi nggak kedombrangan kayak pakai ya ini sebenarnya hanya masalah eksekusi. Semangatnya bergodo itu besus nggak ada. Sekarang kan bergodo itu kan disentarakan dengan tentara. Tentara nggak ada yang pakai seragam terus kurang rapi itu nggak ada, pasti dihukum sama pemimpinnya. Nah ini juga sama. Jadi untuk yang berikutnya ini tolong diperhatikan karena harusnya itu kan merupakan bagian dari identitas kita. Kalau nyandang pakaian Jawa, pakai sapit urang itu mestinya wironnya seperti ini dan sebagainya itu jangan sampai disepelekan begitu. Ini dua hal yang mungkin bisa saya sampaikan untuk teman-teman bergodo gitu. Jadi ya sudah bagus, cuman tahun depan kita harus mulai meningkatkan lagi, melihat ke level yang lebih detail gitu. Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kanjeng Natonegoro. Selanjutnya kami minta kepada Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro untuk memberikan komentar tentang tata baris atau tata lampah. Semoga Kanjeng. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sama dengan Kanjeng Noto, saya juga baru pertama kali ini menjadi seorang juri. Jadi mungkin juga lebih singkat dari Kanjeng Noto ya ini. Masalah baris berbaris. Ya, di sini kan festival bergodo ya. Sedangkan masing-masing bergodo itu pasti memiliki yang namanya lampah tegak dan juga lampah macak. Dan saya lihat tadi mungkin masing-masing bergodo juga ada yang punya tarian itu tadi. Nah mungkin bisa dikerucutkan lagi seperti yang Kanjeng Noto katakan, ini adalah festival bergodo. Jadi tata barisnya dan bentuk jalannya itu disesuaikan dengan bergodo. Jadi lampah yang tegak saja. Jadi bagaimana bergodo itu berbaris, bagaimana bergodo itu berjalan, bagaimana bergodo itu menyamakan langkah. Nah, pengalaman saya menjadi Manggolo Yudo di acara Grebek Keraton dan Puro Pakualaman itu para prajurit itu tidak ada yang melakukan langkah macak gitu. Nah, otomatis yang dilakukan para peserta ini untuk langkah barisnya itu sudah cukup bagus. Dalam artian sudah memenuhi mungkin protokol-protokol berbaris pada umumnya. Akan tetapi bisa kita berinovasi itu bisa, bukan berarti terus langkah tegak itu harus kaku, harus ceprok-ceprok, tidak. Akan tetapi mungkin para pemimpin ada yang tangannya seperti apa, bentuk gerakan tangan yang membawa trompet atau yang membawa drum itu sebenarnya bisa diinovasi. Tidak terus dumeh ini jalan bergodo, jalan tegak bergodo, terus harus jalan seperti layaknya tonti. Nah itu tidak, karena masing-masing bergodo pasti punya ciri khas masing-masing, punya mungkin dari daerah masing-masing juga, sehingga daerahnya punya ciri khas masing-masing, bisa masuklah menjadi inovasi yang inilah langkah bergodo di Yogyakarta seperti itu, sehingga ciri khas Jogjanya itu sangat dimunculkan seperti itu. Nggih, cekap semanten, matur nuwun. Terima kasih. Selanjutnya bergeser ke Mas Bambang Paningron untuk ungel-ungel atau tata musik. Silakan Mas Bambang.
Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya musik untuk bergodo itu memiliki peran yang luar biasa besar di dalam pasukan bergodo. Hanya saja kesannya hanya mengiringi, padahal dia memiliki peran untuk menumbuhkan semangat ya, dan ekspresi pada saat berjalan. Nah, memang ada beberapa bergodo yang benar-benar menerapkan irama-irama yang memancing semangat. Kalau di dalam karnaval, orang akan tertarik pertama kali ketika belum melihat bergodonya itu karena suaranya, karena musiknya. Kalau musiknya ngelendeh atau kurang memancing semangat, maka bisa dibayangkan bergodonya akan seperti apa. Nah, tentu itu akan menjadi perhatian dari para pemirsa yang penggemar bergodo. Tentu saya tidak akan membanding-bandingkan dengan bergodo dari keraton ataupun dari kadipaten. Tetapi karena bergodo dari rakyat ini kan, dari masyarakat ini kan punya kebebasan untuk memberikan inovasi, justru memberikan irama-irama tambahan, kemudian bahkan bisa jadi tidak hanya bergodo trompet atau tambur yang bisa saja ditambah dengan yang lain. Tadi ada yang memakai perkusi tam-tam itu. Kemudian ada satu hal yang sangat penting, yaitu meningkatkan kompetensi di dalam ketika memegang trompet, ya cara memainkan trompetnya harus benar-benar dilakukan dengan benar. Kemudian juga tambur, drum, dan seterusnya. Sehingga tidak terkesan ala kadarnya. Meskipun tentu saja tidak semua ala kadarnya, tidak semua seenaknya sendiri. Ada beberapa kelompok yang memang memiliki kompetensi itu. Tapi sekali lagi memang musik atau iringan untuk bergodo ini ternyata sebenarnya memiliki peran yang sangat penting. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Mas Bambang Paningron. Selanjutnya Mas Bugis untuk memberikan komentar tentang protokol kesehatan peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan tansah kajiwa kasarira wonten ngarsa panjenengan sedaya. Tidak kalah pentingnya bukan hanya sekedar pelengkap, juga baru tahun ini festival bergodo rakyat menggunakan, memperhatikan, melakukan yaitu COVID-19 atau protokol kesehatan itu. Nah, di situ itu tentu saja bisa mengganggu, bisa menambah. Tadi dari 20 bergodo tadi semuanya telah memperhatikan patuh adanya dengan menggunakan masker. Tapi maskernya mestinya juga panjenengan berpikir apa tadi kostum atau tadi itu gerak dan lain sebagainya, tidak hanya sekedar pelengkap, mestinya juga tidak keluar dari pakem kesehatan, namun juga harus ada relevansinya. Salah satu contoh tadi, dari sekian 20 tadi, dari sekian pendukungnya ada yang tidak pakai masker. Preso nggih. Terus kemudian dalam satu bergodo maskernya macam-macam. Nah, ini juga tidak hanya sekedar memberikan nilai itu waton nyacat, tapi juga ada yang pakai face shield, semuanya bisa terlihat wajahnya, jadi ekspresinya itu kena. Kurang lebihnya demikian, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terakhir ini Mas Wawan, ini mungkin bagian yang paling sulit ya, karena penjiwaan atau show daripada angel peserta. jelas ke.
Monggo Mas Wan. Nggih, matur nuwun Bapak-bapak, Ibu-ibu yang panjenengan sedaya sampun sudah mendengar keterangan dari berbagai sumber. Cuma satu pesan saya, sebelum Anda masuk ke Bergodo, pahamilah dulu Bergodo itu apa itu. Bergodo adalah seni keprajuritan. Ketika itu muncul ada kepentingan. Ketika itu muncul di keraton maupun di Kadipaten Pakualaman tentunya ada kepentingan. Nah, kalau Anda tidak memahami apa itu Bergodo, akhirnya munculnya seperti atraksi biasa. Kalau kemudian sekarang Bergodo menjadi sebuah paket wisata dan sebagainya, itu bisa dipahami karena memang itu satu kemasan yang bisa di dalam tanda petik bisa dijual. Nah, kalau kaitannya dengan penjiwaan apa? Penjiwaan itu bisa muncul karena ada satu, pola musik atau pola ritme musik. Yang kedua akan mempengaruhi pola gerak atau pola lampah. Kalau pola ritme musiknya tidak mendukung, tidak akan muncul penjiwaan itu. Sense bergodonya tidak akan ada. Akhirnya ya sak penake dhewe mlaku wis waton padha ngono. Sikile kudu piye dan sebagainya nggak ada standar atau tolak ukurnya seperti apa. Padahal musik itu sangat penting, akan mempengaruhi jiwa, mempengaruhi bahwa saya seorang bergodo, saya seorang prajurit ketika membawa tombak, membawa pedang, ketika baris dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh. Dan yang saya lihat tadi hanya muncul pola ritmenya itu ajek. Tidak ada unsur melodinya. Beberapa bahkan ada yang jelas kenong kemudian ada gong kecil itu adalah musik pentatonis. Tidak bisa dia dicampurkan dengan melodi pop seperti ada beberapa tadi. Ini enggak gathuk, enggak nyambung. Maka ketika kalau Anda mempertanyakan prajurit keraton ada bebas sekali nih, sulingnya bebas. Mau tinggi mau rendah sakarepe dhewe. Kesannya seperti itu, tapi kita kenal ini gone prajurit keraton. Tapi di sini belum kelihatan di dalam festival Bergodo ini. Dan itu akan mempengaruhi penjiwaan seseorang ketika menjadi seorang prajurit. Bayangkan Anda tentara di berbagai negara, semua disemangati oleh musik. Penjiwaan mereka terhadap bela negara dan sebagainya semua dipengaruhi oleh musik. Itu sangat penting. Jadi bagaimana membangkitkan spirit, membangkitkan semangat dan sebagainya untuk menjiwai seorang bergodo itu memang harus lewat musik itu. Maka garap dulu konsep musiknya seperti apa, pola ritme kayak apa, melodi yang mau digunakan untuk apa, kemudian instrumen apa yang mau dipakai. Mungkin 3 unsur sudah cukup ya, kayak gong kecil itu, kemudian ada kenong. Tidak perlu pakai kendang, nggak ada itu. Bergodo pakai kendang, nggak ada itu. Dalam konsep-konsep keprajuritan nggak ada. Mungkin yang kalau bilangnya tambur ya, tambur tapi bukan tambur yang untuk drum band itu bukan. Dan suaranya khas, memang khas sekali itu. Nah mungkin dari festival ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memberikan, menyerap satu pelajaran berharga untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih Mas Hasto. Terima kasih Mas Wan, tepuk tangan untuk kelima juri. Kalau boleh menambahi Mas Wawan, sebenarnya kalau penjiwaan itu ya kalau menurut saya teman-teman bergodo ki yo dukaile kungkum, dukaile poso. Kan menjiwai. Oke, itu joke, tapi mungkin penting juga. Oke, sekarang saatnya kita membacakan urut-urutan penyaji terbaik 1 sampai 5. Saya nyuwun Kanjeng Nata Negara untuk membacakan. Ini sudah ditandatangani jadi berita acara ya, jadi sudah resmi. Nanti ya diumumkan langsung ke depan perwakilan. Baik, saya bacakan dari penyaji terbaik kelima dengan total nilai 1837 diraih oleh Bergodo Kiai Ronggah Keronggahan Sleman. Monggo, silahkan maju. Ya ini nomor 5 dari 20 peserta ini sudah luar biasa ini. Penyaji terbaik keempat dengan total nilai 1847, jadi cuma beda 10 nilai ya dengan yang tadi. Diraih oleh Bergodo Prawiro Yudo Karangjati Jetis
Taman Tirto. Berikutnya, 3 besar, penyaji terbaik 3. Dengan total nilai 1.850. Cuman beda 3 ini. Diraih oleh Bergodo Wirotomo Mayangan Trianggong Gamping. Penyaji terbaik 2 dengan total nilai 1.870 diraih oleh Bergodo Puspo Arum Trianggo Gamping. Kemudian penyaji terbaik dengan total nilai 1.962. Ini diraih oleh Bergodo Prajurit Jogja 2. Selamat kepada para pemenang. Oke, kepareng Bu Eni. Bu Eni untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Yang sudah kita peroleh dari penjurian hari ini, tappingnya juga sudah berlangsung. Oke, yang pertama kepada penyaji nomor 1 Bu, Kiai Ronggah yang paling ujung. Penyaji 5, penyaji terbaik 5 Mas Bambang. Ini mendapatkan hadiah uang pembinaan 5 juta rupiah. Kemudian penyaji, gantian, juri juga diaturi. Monggo, sendiri-sendiri. Gantosan. Mas Pangeran Haryo Kusumo. Penyaji kepada Puspo Arum. Keempat, Prawiro Yudo Karangjati. Kemudian Mas Bambang Paningron kepada penyaji terbaik ketiga, Wirotomo Mayangan Trianggo. Ya. Kemudian Mas Mawan mau menyerahkan? Bu Widuri mana Bu Widuri? Masih di luar? Kanjeng Noto. Penyaji terbaik kedua Puspo Arum mendapatkan pembinaan 8 juta rupiah potong pajak. Dan terakhir penyaji terbaik 1 Prajurit Jogja 2. Bu Eni lagi atau? Bu Eni atau Bu Widuri? Bu Eni aja, Bu Eni, mari Bu Eni. Bu Eni. Sini Bu Eni, Mari foto rumiyin Pak Juri. Sambil foto biar tidak kaku. Saya nyuwun Bu Eni untuk memberikan komentar tentang para penampil ini dan secara umum acara ini. Monggo Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini Festival Bergodo tahun 2020 yang ke-7 ya Pak. Yang ke-7 telah terlaksana dengan baik. Walaupun di kondisi COVID kita tetap konsisten untuk tetap melaksanakan, dan kami dengan Pak Hasto berembuk bersama, walaupun di tapping kami berharap hasilnya tidak kalah dengan kalau kita laksanakan secara luring. Dan pada siang hari ini dengan yuri-yuri yang sangat hebat, terima kasih sekali para yuri yang sudah kerso memberikan penjurian di siang hari ini, dan kami berharap yang
sudah berhasil di siang hari ini untuk tetap dipertahankan. Kemudian bagi yang belum berhasil, masih ada lagi kesempatan yang lain untuk festival menikah. Dan untuk tahun depan kegiatan ini tetap kita laksanakan. Kita melihat situasi dan kondisi, jikalau nanti sudah bisa luring akan kita laksanakan secara luring. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami terima kasih sekali kepada Pak Hasto sebagai mitra kerja kita bersama untuk Festival Bergodo ini, kepada Bapak Yuri, yang kepada semua pihak, semuanya yang sudah kersa rawuh di siang hari ini. Dan kami mohon maaf, tempat ini tempat yang semula dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, karena sesuatu hal dalam tempo sesingkat-singkatnya kita pindahkan dari Dinas Kebudayaan ke tempat ini, tetapi kami berharap tempat ini juga representatif untuk penjuriannya. Sekian saja, matur nuwun sangat atas perhatiannya, dan kita tetap menjaga kesehatan. Selalu kita jaga kesehatan dalam kondisi-kondisi saat ini. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah acara kita penjurian Festival Bergodo. Lagi terima kasih untuk para Dewan Juri, Kanjeng Noto, Mas Suryo, Mas Bambang Paningron, Mas Wawan, Mas Bugis. Ya, ini minta foto bersama teman-teman dari Paguyuban dengan juri. Ini teman-teman Paguyuban Bergodo Rakyat. Monggo. Yeah. Noto ingat tengah. Jangan ngapit. Nah. Yo, gaya bebas yuk, salam budaya. Atur. Ya, demikian maka usai sudah ya acara Festival Bergodo Rakyat yang ke-7 yang digelar pada Minggu 29 November tahun 2020 secara live streaming melalui channel Taste of Jogja Disput DIY. Dan tidak terasa di kesempatan hari ini sudah di penghujung acara kami. Tentunya juga matur sembah nuwun untuk para panitia yang sudah bekerja sama, dan juga para hadirin ataupun juga para kontingen yang sudah mendapatkan dengan visi dan misinya adalah semakin meningkat lebih baik. Dan tentunya juga tidak terasa kami sudah menemani Anda beberapa jam ke depan dengan live streaming dari Taste of Jogja Disput DIY yang tentunya bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kundo Kebudayaan. Terima kasih matur nuwun, selalu diingatkan jaga jarak, jaga awak, cukup neng omah wae, dan selalu berikan yang terbaik untuk budaya kita dan juga selalu kebudayaan, karena slogan kita adalah salam budaya, lestari budayaku. Yanti Lembu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.